Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore jelang waktu maghrib yang berbahagia ini. Kita kembali dapat memakmurkan Masjid Asy-Syuhada. Tepatnya atau berkenaan dengan tanggal 23 November tahun 2023. Berkenaan dengan tanggal 9 Jumadil Ula tahun 1445 Hijriah. Kembali kita menyimak kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah. Telah kita lalui pada bulan lalu tentang bab sifat salat yang diutamakan adalah dengan setelah berwudu kemudian kita menghadap kiblat lalu berniat.
apa yang kita niatkan. Baik itu salat sendiri maupun berjamaah. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Baik itu jadi imam maupun jadi makmum. Kita menghadap kiblat dan meniatkan diri dari salat yang akan kita kerjakan. Hingga dimulai dari mengucapkan doa takbiratul ihram, kemudian ta'awudz, lalu mengucapkan bismillah, Fatihah, kemudian akhirnya kita mengucapkan amin setelah waladhdallin. Lalu kita membaca surah, kemudian ruku, bangkit dari ruku dengan bacaan-bacaannya dan ditekankan agar kita melakukannya di waktu sujud dengan 7 anggota sujud. Karena Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah sujud atas 7 a'zum, yaitu tulang. Alal jabhah, di atas dahi atau kening. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Beliau menunjuk dengan tangannya pada hidungnya. Kemudian wal yadaini, atas kedua tangannya. Wa rukbataini, atas kedua lututnya. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki, ya, atau ujung-ujung jari kedua kaki. Jadi 7, ya. Jadi Nabi berisyarat begini, 1, 7, 2, 3, lutut kanan, lutut kiri, ujung-ujung kaki kanan dan ujung-ujung kaki kiri, menjadi 7. Ini harus, ya, karena ini merupakan bab sifat salat. Kemudian Nabi mengatakan, la salata liman la yusibu anfahu minal ar. Sama sekali tidak dihitung atau tidak ada salat liman yusibu anfahu, bagi orang yang tidak menempelkan anfahu, hidungnya, minal ardi, ke lantai. Ma yusibu jabin, dan tidak menempelkan kening. Jadi kening harus nempel, ditekan maksudnya, dan hidung pun harus ditekan. Sebagaimana ditekannya kedua tangan, kanan dan kiri, lutut kanan, lutut kiri, dan ujung kaki kanan serta ujung kaki kiri. Karena ini merupakan sujud, dan sujud itu hak yang kita berikan kepada Allah. Ya, jadi sujud itu hak yang kita berikan kepada siapa? Allah. Maka yang berhak diruku dan disujudi adalah Allah. Selain Allah tidak boleh kita ruku dan sujud di depan makhluk. Karena itu, ya, kita melakukan sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Maka ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Ya. Kemudian kita lakukan itu diakhiri dengan tasahud. Apakah tasahud awal, apakah tasahud akhir. Dan waktu tasahud diterangkan di sini keadaan, ya, telunjuk kita, keadaan telunjuk kita dibawakan sebuah hadis dengan digerakkan. Dengan apa? Digerakkan. Hadis ini bersumber dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr. Nabi bersabda, lahiya asyaddu ala syaitan minal, ya, hadid, yakni as-sababah.
menggerak-gerakkan telunjuk, asyaddu ala syaitan, sangat keras terhadap setan, minal hadid, daripada besi. Padahal ini bukan besi, tapi dia lebih keras daripada apa? Besi. Ya'ni as-sababah, kata Nabi, yaitu telunjuk. Jadi digerakin. Sehingga ada yang seperti begini menggerakkan apa? Sambil berdoa. Ya. Gitu. Kalau dalam sifat sholat Nabi, hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Umar, dengan berisyarat telunjuk saja, itu sudah dapat mengusir setan. Itu sudah dapat mengusir apa? Setan. Tapi kalau digerak-gerakan, memukul-mukuli setan. Dan dipukulnya setan itu sangat mendapat keras. Yang dirasakan oleh setan lebih keras daripada apa? Besi. Minal hadid. Ini luar biasa ya. Jadi makanya orang yang sholat, mengikuti sifat sholat Nabi, dia mendapatkan keadaan terbebas dari setan. Bahkan setan merasa dipukulin. Makanya kita penting belajar sifat sholat. Supaya tahu apa yang kita lakukan. Ya, karena sholat itu artinya doa. Dan orang yang berada dalam keadaan sholat, dia harus belajar sifat sholat. Kenapa harus belajar sifat sholat, Pak? Karena sholat itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Allah katakan, aqimis sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat. Pertanyaannya, Pak, tahu nggak orang Arab arti aqimis sholat? Tahu. Karena aqimis sholat bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Turun di negeri apa? Arab. Tahu mereka apa arti aqimis sholat? Tahu. Artinya dirikan sholat. Lalu menjadikah mereka mentang-mentang tahu arti sholat karena Allah turunkan dan dengan menggunakan bahasa Arab, lalu mereka semena-mena dalam mendirikan sholat? Enggak semena-mena. Ya, padahal itu Allah firmankan dengan menggunakan bahasa Arab di tengah-tengah orang Arab. Aqimis sholah, dirikan sholat. Ini harus dipahamin ya. Dirikan sholat. Terus sahabat main sholat-sholat aja? Enggak. Ya. Itu sahabat yang tahu bahasa Arab, perintah Allah dengan bahasa Arab, turun di negeri Arab, enggak semau-mau mereka mendirikan sholat. Nah, apalagi kita sudah bukan orang Arab, ya, enggak ngerti Arab, ya, lalu mau mendirikan sholat semena-mena kita. Ini bagaimana ceritanya? Ya enggak, Pak? Bagaimana ceritanya? Udah bukan orang Arab, enggak ngerti bahasa Arab, ya, lalu sholat semena-mena tanpa belajar sifat sholat. Maka itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri Pak, sholat di kitab ini, di awal kitab sholat, Jibril datang menghampiri Nabi untuk sholat di waktu subuh. Jadi Nabi diajarin sifat sholat subuh oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Itu Nabi. Karena Nabi itu punya guru adalah Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi memutuskan satu perkara agama dengan hawa, tidak. In huwa, jika Nabi mau memutuskan satu perkara agama, illa wahyu yuha, melainkan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya, Masya Allah, Jibril datang. Sampai Jibril datang lagi waktu zuhur. Masya Allah, Jibril datang waktu zuhur. Ya, nanti datang lagi Jibril waktu asar.
Ini ada di kitab ini hadisnya. Sudah kita lalui ya, cuman terhenti COVID-nya Pak. Tertinggal, lupa, baru kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Jadi gurunya Nabi siapa? Jibril. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Allamahu", yang ajarkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadidul quwa. Siapa asyadidul quwa? Yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Sudah Allah puji Nabi Pak dengan mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi memutuskan perkara agama dengan hawa. Tidak. Enggak mau Nabi seucap-ucapnya. Ya, seperlaku-lakuannya. Ya, seperbuat-perbuatannya. Enggak mau. Itu Nabi. Nabi, ini enggak. Maka jadi pelajaran, apalagi kita yang bukan Nabi. Bicara agama, stop. Kecuali ada dalil. Gitu. Beramal, stop. Kecuali sudah nuntut ilmu. Baru kita beramal. Karena kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Itu ilmu. Stop, jangan berkata kecuali sudah datang ilmu. Stop, jangan beramal kecuali sudah datang ilmu. Baru kita boleh berkata dan beramal. Masya Allah ya. Ini demikian Pak. Jibril, gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hadisnya bagaimana Pak? An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibrilu alaihi salatu wasalam. Telah datang Jibril alaihi salatu wasalam, faqala lahu, seraya Jibril berkata kepada Nabi. Apa yang Jibril katakan pada Nabi? Qum, bangkitlah. Fasallihi, maka salatlah. Ya, lalu salatlah Nabi. Maka beliau salat, yaitu fasalliyaz zuhra, beliau salat zuhur. Jadi gurunya Nabi dalam sifat salat adalah Jibril. Masya Allah. Luar biasa Pak ya, guru Nabi Jibril. Gitu ya. Ini luar biasa. Ini di hadis nomor 100, halaman 137. Gurunya Nabi adalah Jibril. Ya. Makanya Pak, kita belajar agama itu ya karena Nabi belajar. Ya. Kita belajar agama karena sahabat belajar. Sama siapa Pak? Sama Nabi. Kan saya bilang tadi, Allah berfirman, aqimis sholah, dirikan sholat. Itu kata aqimis sholah, dirikan sholat, itu bahasa Arab. Allah yang suruh. Tahu nggak orang Arab? Tahu. Ya, tahu. Tapi apakah mereka main sholat-sholat aja, mentang-mentang tahu? Enggak. Nunggu dari Nabi. Orang Nabi aja mendapat perintah sholat dengan di-Isra dan di-Mi'rajkan. Tadinya berapa Pak? Tadinya 50 waktu. Akhirnya mendapat keringanan sampai dengan 5 waktu. Tapi nilai pahalanya tetap 50 waktu. Waduh, luar biasa ya. Tetap nilai pahalanya 50 waktu. Dan Nabi belajar. Sebelum belajar, Nabi menghadap Allah. Masya Allah. Makanya orang sholat hebat, dia bisa menghadap Allah. Kita ngadep gubernur aja bangga banget Pak ya. Ngadep presiden, luar biasa. Ngomong aja sama siapa aja. Wih, saya dipanggil Pak Presiden. Bisa swan, ini enggak. Ya, saking girangnya Pak.
Ngadep Allah, cuek-cuek aja ya. Ya, harus bangga kita, berbangga bisa menghadap siapa? Allah. Alhamdulillah, syukurin Pak. Kita bisa menghadap Allah. Ya, kayak sahabat Pak, bisa berkurban, dia berbangga dengan kurbannya. Alhamdulillah, saya bisa kurban. Karena kurban diambil dari kata qoroba yaqrobu kurbanan. Maknanya mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darah kurban, tetapi takwanya. Dagingnya kita makan dan kita bagi-bagiin. Darahnya haram. Nggak boleh dimakan. Tapi orang musyrik tahu Pak, hakikat kurban itu kata mereka, mendekatkan diri kepada Allah, dia potong kurban, dia balurkan dagingnya ke Ka'bah. Dia siramkan darahnya ke Ka'bah. Tuh, orang musyrik. Nah, makanya kita jangan ikutin orang-orang musyrik. Ya, na'udzubillah. Masya Allah ya. Jadi kita kembali ya mengikut Nabi, belajar sholat kepada Jibril. Sahabat belajar sholat kepada Nabi. Makanya jangan lewatkan nih pengajaran sifat sholat. Jangan guru udah datang, yang lain belum datang ya Pak ya. Iya nggak? Maksudnya datang duluan ya. Atau bareng datang ya Pak ya. Datangnya apa? Bareng. Ya, karena malaikat kalaupun kita duduk berdua, bertiga atau seperti ini, itu malaikat sudah menghamparkan. Ya, malaikat sudah menghamparkan apa yang mereka dapati di satu majelis apa? Majelis ilmu. Karena saya baca di kitab Bulughul Maram di babu ya zikri wad du'a, babu zikri wad du'a, bab zikir dan berdoa. Ketika orang sudah duduk di satu majelis ilmu, kata Nabi, majelis ilmu itu hafatsuhumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Cuman kita nggak ngelihat malaikat Pak, ya gitu. Yang bisa dapat malaikat cuma para nabi dan rasul. Kemudian wa ghasiyathumur rahmatuh, dan dipenuhlah ya oleh rahmat Allah, dipenuhi oleh rahmat Allah. Kemudian kata Nabi, wa nazzalat alaihimus sakinah, dan ya Allah turunkan kepada mereka sebuah ketenangan. Nikmat sekali Pak. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin, kalau orang itu nggak nuntut ilmu, dia telah dihukumi kufur nikmat. Telah dihukumi kufur apa? Kufur nikmat. Berangkat dari hadis ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun bihima katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Nikmat apa? As-sihhatu, nikmat sehat. Yang harusnya dia banyak beramal dari apa yang ilmu dia dapati, dari ilmu yang dia dapati, kemudian wal farag, dan waktu luang. Waktu luang dia gunakan untuk menuntut apa? Menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu itu nikmat. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? A'zamun ni'mah, seagung-agung nikmat, ni'matul ilm, yaitu nikmat ilmu. Itu nikmat apa? Ilmu. Sampai Al-Imam Syafi'i Pak, saking banyak baca kitab Pak, enggak kerasa sakit yang diderita olehnya, terkena penyakit wasir. Imam siapa? Imam Syafi'i. Masya Allah. Saking nikmatnya itu. Ya, Imam Syafi'i Pak. Dan muridnya Imam Ahmad. Saking nikmat Allah berikan ilmu kepada Imam Ahmad, orang hadir duduk di majelis ilmunya Pak. Nikmat berapa jumlahnya? 5.000 yang hadir. 5.000 orang yang hadir.
Saking nikmat Allah berikan ilmu kepada Imam Ahmad. Saking nikmat orang mendapat ilmu dari Imam Ahmad, yang hadir 5.000. Dulu ada ginian nggak Pak? Nggak ada. Ya nggak? Ini udah dihimbau sama ketua ya, di-share. La haula wala quwata illa billah. Pakai ini lagi Pak ya, pakai AC, disediain roti lagi. Masya Allah. Karpetnya enak. Syekhul Islam juga Pak, Allah berikan kenikmatan ilmu. Ibnu Taimiyah. Sampai juga yang hadir itu 5.000 Pak. 5.000 bayangin kayak bagaimana banyaknya. Ini kapasitasnya berapa nih Pak? Masjid. 5.000 ini. Hah? 1.200 ente 5.000. 5.000 sampai ke sono-sono ya. Sampai lapangan Pak. Masjid Riyadus Shalihin saja punya albina, saya diundang untuk ya launching perluasan Masjid Riyadus Shalihin Albina Kerawang ya, untuk bisa menampung 4.000 Pak. Ya Allah, udah nggak muat itu untuk dapat bisa menampung 4.000. 5.000 kayak bagaimana Pak jamaah? Sampai satu waktu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersin. Karena ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan innal hamdalillah, di sana nyampein innal hamdalillah, di sana lagi nyampein innal hamdalillah, estafet. Karena belum ada apa? Belum ada speaker. La ilaha illallah, belum ada speaker ente. Yang hadir 5.000, belum ada WhatsApp, belum ada player, ya enggak? Yang hadir 5.000. Nikmat yang hadir mendengarkan apa yang disampaikan Syekhul Islam atau Imam Ahmad. Satu waktu Syekhul Islam bersin, Hasim, alhamdulillah. Di sana nyampein alhamdulillah. Di sana lagi nyampein Pak, alhamdulillah, estafet, coba bayangin. Masya Allah. Ya, makanya orang kalau udah dipahami nikmat menuntut ilmu, enggak datang, terlambat dia. Enggak sampai uzur untuk tidak hadir. Selalu hadir Pak. Selama yang disampaikannya adalah ilmu. Karena ilmu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, a'zamun ni'mah ni'matul ilm. Seagung-agung nikmat adalah nikmat ilmu. Sebab dia akan beramal dengan ilmu. Dan kalau dia nanti mati, matinya di atas ilmu. Matinya di atas apa? Ilmu. Sampai ilmu mengatakan ketika jenazahnya dibawa, diusung, ilmu menerangkan. Ya, itu jenazah orang yang menuntut ilmu berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Kenapa? Karena dia ingin cepat dapat nikmat kubur. Masya Allah. Mudah-mudahan jenazah kita Pak ya, amin. Jenazah kita mudah-mudahan. Tapi itu jenazah selain dari orang yang tidak menuntut ilmu, menyelisih ilmu, beramal tidak pakai ilmu, cuman ikut-ikutan aja nggak pakai ilmu, beragama juga nggak pakai ilmu. Kalau bapaknya Yahudi, ya udah Yahudi. Dia nggak, saking nggak punya ilmu, jangan Masjid Aqsa Pak. Iya, Nabi aja mereka bunuh. Baru cuman Masjidil apa? Aqsa. Nabi aja mereka bunuh. Antum baca surah Al-Baqarah akhir ayat 61. Kata Allah, "Dzalika bi annahum." Yang demikian itu disebabkan mereka yakfuruna bi ayatillah. Telah kafir kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka bunuh para nabi tuh, enggak satu nabi Pak, para nabi bighairil haqq, tanpa jalan yang hak, tanpa jalan yang benar. Jadi baru cuman Masjidil Aqsa, nabi aja mereka bunuh. Baru cuman orang-orang muslim
dan muslimah, anak-anak dewasa dan anak-anak kecil. Nabi saja mereka bunuh. Mereka bunuh. Apalagi cuman orang-orang muslim di Palestina. Pengecut mereka itu Yahudi. Apa sebabnya Pak mereka seperti itu? Pertama kufur. Ya. Yang kedua, dzalika bima asaw. Disebabkan mereka maksiat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, wa kanu ya'tadun. Sebab mereka telah melampaui batas. Adakah yang bisa menjawab selain dari itu? Kalau bisa, saya kasih jam nih. Siapa yang bisa? Saya kasih jam. 1.400.000 nih. Ayo, jawab. Selain dari itu. Apa sebabnya mereka? Pertama, karena apa? Kufur kepada ayat-ayat Allah. Kedua, karena maksiat kepada Allah dan Rasul. Jangan lagi cuman Masjidil Aqsa. Para nabi mereka bunuh karena mereka maksiat. Maksiatnya tidak tanggung-tanggung, mengingkari ayat-ayat Allah. Maksiatnya tidak tanggung-tanggung, membunuh para nabi. Baru cuma orang-orang Palestina, baru cuma Masjidil Aqsa. Pengecut mereka itu. Enggak ada hati, kejam. Anak-anak dibunuh. Yang ketiga, karena mereka melampaui batas. Selain itu, siapa yang bisa jawab? Anak kasih jam nih. Ayo, silakan. Anak kasih waktu. Ayo. Bukan itu. Ya, kalau itu masuk ya bima asaw, atau mereka masuk ke dalam yakfuruna bi ayatillah. Bukan itu. Itu masuk kepada yang dimaksud ini, mengingkari ayat-ayat Allah. Ada yang bisa? Ayo, anak kasih nih. Ayo. Hah? Sombong? Bukan. Bukan sombong. Itu. Enggak ada yang bisa. Ya udah, anak pakai lagi. Yang benar apa yang kita ucap di setiap sholat di akhir suratul Fatihah. Apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci karena mereka dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah. Jangan lagi cuma Masjidil Aqsa. Jangan lagi cuma ayat Al-Quran. Jangan lagi cuma orang-orang Muslim di Palestina. Ya. Lebih dari itu, mereka berani mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu fakir dan cuma kamilah yang kaya. Itu orang-orang siapa? Yahudi. Makanya kita minimal 17 kali minta sama Allah agar jangan sampai Allah berikan ya kepada kita jalannya orang-orang siapa? Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani, kata Imam Ibnu Katsir. Karena yang dimurka itu orang Yahudi, yang disesatkan adalah orang Nasrani. Sampai mereka berani merubah kalimat yang Allah telah tetapkan. Wa kallamallahu ya yuharriful kalima amma wadihi. Dia berani merubah kalimat dari tempatnya. Itu Yahudi. Makanya kita disuruh minta. Dan Yahudi, para ahli kitab, tidak suka kepada kita. Ya, lebih-lebih tidak suka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka Yahudi, jangan Israel ya, Yahudi
Kalau Israel itu penamaan mereka. Para ahli ilmu tidak ada yang mengatakan mereka Israel, tetapi adalah Yahudi. Ya, kenapa? Karena mereka suka mengambil-ngambil nama agar orang tertarik dengan mereka. Seperti Ibrahim jadi Abraham. Musa jadi apa? Moses. Yunus jadi Yohanes. Ya. Yusuf jadi Yosef. Daud jadi David. Ya, Daud jadi apa? David. Kemudian Isa jadi apa? Isa jadi apa? Yesus. Isa jadi Yesus. Maryam jadi Maria. Ini gua kadang-kadang orang kita suka manggil belakangan ini bunda. Ibu ada juga atau umi. Ini bunda. Bunda apa itu? Tanya itu bunda apa itu? Ayo ente tanya entah, bunda apa itu? Keren banget kayaknya kalau dia bilang bunda, ya enggak? Dulu kita kecil ada yang bilang bunda. Yang ada emak, nyak, umi, ya enggak? Enggak ada bunda, ente kecil ada yang bilang bunda. La haula wala quwata illa billah. Itu diklarifikasi tuh, jangan bilang bunda tuh. Ya, bilang umi, emak, enggak, ibu, iya udah cocok. Ini prihatin gitu ya. Padahal Allah katakan makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, tidaklah Nabi Ibrahim itu Nasrani. Walakin hanifan, hanif yaitu lari dari syirik menuju tauhid. Nabi Ibrahim tidak mendua-duakan Allah. Sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Yakub, terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal adalah Nabi Adam. Awal lagi Nabi Nuh. Enggak ada yang mendua-duakan Allah. Enggak ada yang mendua-duakan Allah. Ya, dan dikatakan hanifan musliman. Sejak dulu namanya sudah musliman. Bagaimana orang muslim dan hanifan? Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Makanya kita jangan sekali mengatakan Israel. Bilang aja siapa? Yahudi. Begitu Yahudi. Ya. Jadi demikian keadaan mereka, Pak. Sungguh sangat prihatin. Sedih ya kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka dibombardir. Maka itu selalu kita berdoa agar kita tidak menjadi seperti mereka. Makanya setelah ucapan waladhdallin, kata Nabi apa Pak? Faqulu amin. Maka ucapkanlah apa? Amin. Yujibkumullah. Niscaya Allah akan perkenankan apa yang kalian mohonkan. Makanya dalam sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani diterangkan sebuah hadis, para ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak suka kalau kita mengucapkan amin. Ya, setelah waladhdallin, terutama ketika kita berada di belakang apa? Imam. Enggak suka itu Pak Yahudi. Tidak suka orang Yahudi kalau kita bertemu satu dengan yang lain saling mengucapkan apa? Salam. Karena salam ismun min asma'illah. Nama daripada nama-nama siapa? Allah. Ini enggak salam kalau ketemu ustadz doang. Assalamualaikum tat. Sama ente enggak salam, enggak. Ini bayangkan begitu, seolah salam cuma punya siapa? Ustadz. Kalau enggak selain ustadz enggak apa? Enggak salam. Assalamualaikum tat. Itu. Sama yang lain, woi, mana deh? Woi. Itu. Robah Pak kebiasaan kita. Ya, kita bertemu satu dengan yang lain, hendaknya saling mengucapkan salam. Karena kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa salam itu merupakan ismun min asma'illah.
nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita sebarkan afsus salam. Sebarkan apa? Salam. Jangan ketemu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya Allah, jangan. Ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak boleh memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan mulai kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan apa? Salam. Karena mereka orang yang dimagdub, dimurka oleh Allah. Kecuali kalau mereka mengawali salam. Balaslah. Wa'alaikum, kata Nabi. Semoga Allah berikan juga keselamatan atas kalian. Yang nggak boleh memulainya. Ya, kalau dia ngucapin, boleh kita ucapin. Sebagaimana yang diucapin. Ya, maka itu kita belajar sholat supaya tahu agar kita tidak diberikan kemurkaan oleh Allah sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita masuk kepada rukun sholat ya. Rukun sholat. Masih ada waktu, Pak? 3 menit lagi ya. Ini rukun sholat ya. Kita belajar rukun sholat. Dan usahakan di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita jangan sampai lewat di kajian. Ini habis maghrib selesai, apa sampai isya, Pak? Gimana? Sampai isya? Insya Allah ya. Masya Allah. Ya, baik. Iya. Iya. Ya. Menggerakkan itu tidak disebutkan dari kanan kiri yang ada ke atas sama apa? Ke bawah, begini. Jadi bukan begini. Ya, bukan muter-muter juga, tapi begini. Kata hadis di sini, asyaddu 'ala syaiton, dia sangat keras terhadap syaiton minal hadid, daripada besi. Yakni as-sababah. Sampai Nabi ta'yin ya, Nabi kenalkan. Yakni telunjuk. Yakni telunjuk. Ini telunjuk ini lebih keras daripada besi terhadap setan di saat kita menggerak-gerakannya. Jadi maka ada yang begini. Ya, keras. Tapi dalam hadis Ibnu Umar, ini hadis Wa'il bin Hujr. Sejak tasahud awal kita sudah begini, berisyarat dia termasuk sudah mengusir setan. Langsung begini. Kalau dulu orang banyak begini ya. Ini hadisnya. Hadis Wa'il bin Hujr. Kalau hadis Ibnu Umar, begini saja langsung. Dan membuat lingkaran. Ya, seolah-olah angka 53. Ini 5, ini 3. Dan kadang Nabi menekan jari tengah. Begini. Kadang menekan. Masya Allah. Jadi kita harus paham ya. Allah yang perintahkan sholat. Dan Nabi yang mengajarkan sifat sholat. Maka itu kata Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian. Sebagaimana kalian melihat. Sebagaimana orang-orang yang melihat aku. Ra'aitumuni usolli. Saat aku sholat. Itu yang dimaksud usolli di situ. Nabi maksudnya. Bukan berarti kita harus pakai usolli. Enggak, Nabi enggak pakai usolli. Ya, enggak pakai apa? Usolli. Ya, paham ya? Sudah masuk waktu sholat maghrib. Kepada muadzin, saya persilahkan untuk adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah Masjid Asy-Syuhada Toyota Manufacturing Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah diberi nikmat sehingga nikmat kita beramal di atas ilmu dan nikmat kita bisa menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari adalah Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim, yang tentunya kita lanjut di sehabis sholat maghrib sampai jelang waktu isya. Dan ini waktu yang sangat sebentar, sedikit. Kalau kita tidak manfaatkan, kita khawatir sholat isyanya enggak kebagian berjamaah. Karena orang yang sholat isya berjamaah, Nabi bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin," barang siapa sholat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal laili, seolah-olah dia telah sholat setengah malam. Ini keutamaan sholat isya. Dan ada hadis lagi mengatakan, asqalus shalah alal munafiqin, seberat-berat sholat atas orang-orang munafik, sholatul isya wa sholatul fajri, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ini paling berat, maka janganlah kita terkena sifat orang munafik. Menjadi berat sholat, dua sholat tersebut, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi, lau ya'lamuna ma pihima, sekiranya mereka mengetahui keutamaan dua waktu sholat tersebut. Kalimat lafaz hadisnya mengatakan la atau huma. Lau ya'lamuna ya ma pihima, sekiranya mereka mengetahui keutamaan dua sholat tersebut, la atau huma, ini pakai lam. Lamnya lam pasti. La atau huma, pasti dia mendatangi kedua sholat tersebut, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Ya Allah, saking besarnya keutamaan sholat isya dan sholat apa? Subuh. Ya, makanya kalau kita ada waktu luang, jangan sampai pulang maghrib akhirnya isyanya kehabisan. Kehabisan apa? Berjamaah. Atau sebaliknya, dapat isya, maghribnya enggak berjamaah. Ya, jangan. Semuanya kita utamakan dalam berjamaah. Ya, seperti itu. Sambil menunggu waktu sholat isya dikumandangkan, kita lihat halaman 175 ya. Rukun-rukun sholat. Jadi ibadah sholat memiliki fardu dan rukun-rukun sholat. Yang dengan keduanya terwujudlah hakikat sholat. Jadi ada yang fardu, ada yang rukun. Sehingga manakala satu fardu darinya tidak dilaksanakan atau tidak terlaksana, maka hakikat sholat tidak terrealisasi dan sholatnya tidak sah menurut syara. Dan berikut ini adalah rukun-rukunnya. Pertama, takbiratul ihram. Jadi sholat itu harus ada takbiratul ihram. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qal miftahus shalah at-tuhur, kunci salat adalah bersih, wa tahrimuha at-takbir, penghormatan ya pengharamannya adalah takbiratul ihram. Jadi kalau sudah takbiratul ihram habis,
Enggak ada yang harus kita bicarakan kecuali apa yang kita baca menjadi bacaan sholat. Ya, itu maksudnya takbiratul ihram. Dan kalau sudah mau mendirikan sholat, ya harus bersih. Kalau nggak bersih, nggak sah sholatnya. Ya, gugur sholatnya, nggak diterima. Kemudian watahliluha, penyelesaian sholat adalah at-taslim. Kalau sudah salam, itu akhir daripada sholat. Jadi sholat harus ada salamnya. Ya, jangan nggak berhenti terus saya nggak salam, enggak. Gitu. Dan ini hal yang tidak mungkin, harus ada salamnya. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik sholat jadi imam maupun sholat menjadi makmum. Baik sholat sendiri ataupun berjamaah. Harus ada salamnya. Ya, tahlil di sini penyelesaian. Tahallul. Ya, jadi kalau udah tahallul, baru boleh kita berbicara. Ya, dengan bicara yang kita bicarakan seperti zikir. Zikir, ya, zikir harus itu. Karena memang kita ya disunahkannya. Sebagaimana Nabi sehabis sholat beliau zikir. Tidak langsung pergi Nabi. Kalaupun pergi, ada sesuatu yang Nabi ingat dan Nabi balik lagi. Nabi balik lagi. Ya, agar kita bisa berdoa dan doanya diterima. Kenapa? Karena doa sehabis sholat itu diterima oleh Allah. Makanya berdoa setelah istighfar, memohon ya keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena Nabi pengennya kita ini sebagai umatnya selamat semua. Engkaulah ya penyelamat dan darimu keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan inginnya Nabi umatnya bertahlil, bertauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi inginnya umatnya diberi rezeki oleh Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mencegah. Masya Allah ya. Jadi jangan kemana-mana habis sholat. Jangan langsung cabut, ya enggak? Cabut. Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam. Kayaknya enggak betah banget sama di masjid. Tapi kalau di mall kuat berjam-jam. Padahal cuman keliling-keliling doang enggak mau ngapain ya. Karena yang mau dibeli semuanya mahal. Iya. Ya, di masjid enggak betah. Ya Allah, padahal masjid ini udah ada AC-nya, karpetnya empuk. Makanya ciptakan masjid ini suasananya empuk, enak, tidak berisik, ya, khusyuk ibadahnya, asyik. Usahakan. Ya, kemudian ya Allahumma la mani'a lima a'tati wa lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Diingatkan oleh Nabi. Wa la yanfa' zal jaddi minkal jad. Tidak berguna harta yang Allah berikan kepada kalian dari siksa api neraka. Makanya kalau Allah berikan, ya cepat dermakan. Dermakan, belanjakan. Orang kaya banyak infaknya, sedikit zakatnya. Orang miskin sedikit infaknya, tidak ada zakatnya. Dan kata Nabi, peliharalah diri kalian dari api neraka. Walaupun bersedekah cuman sepotong apa? Sepotong kurma. Masya Allah. Sepotong roti ya. Sepotong kurma maksudnya. Ittaqun nar walau bisikin tamrah. Peliharalah diri kalian dari api neraka. Walaupun bersedekah cuma sepotong apa? Kurma. Masya Allah. Jadi tujuan berinfak itu agar kita selamat dari api neraka. Jangan ingin kaya. Karena kalau ingin kaya sudah pasti Allah lah yang maha kaya. Maka orang berinfak yang kaya tambah kaya, yang miskin jadi kaya karena dari yang maha apa? Maha kaya. Ya,
Jadi itu kaya di sini adalah kaya hati maksudnya. Enak kalau orang kaya hati. Ya, sudah punya duit, sudah punya apa, enggak mau dia korupsi. Enggak mau dia korupsi. Iya enggak? Karena udah punya ini, punya itu, ya, dia akan diberkahi oleh Allah. Maka kita doakan ya, kita doakan pemimpin-pemimpin negeri kita ini agar mereka menjadi pemimpin yang baik. Karena kalau mereka baik, niscaya ke bawah akan menjadi baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau sekiranya mereka mengetahui tentang doa untuk pemimpin akan diijabah, niscaya orang-orang akan berdoa untuk pemimpinnya. Ya, tidak hanya berdoa untuk dirinya, karena kalau berdoa untuk dirinya cuma memimpin orang yang ada di rumah tangganya. Tetapi ya, kalau mereka tahu apabila kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan-kebaikannya dan mereka kita doakan agar menjadi pemimpin yang baik, niscaya kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Masya Allah. Itu kata Umar bin Khattab. Makanya patut kita doakan siapa? Pemimpin. Jangan jadi orang nggak ngedoain pemimpin, malah ngedoainnya enggak. Ya, udah paham Pak ya? Ngedoainnya enggak. Ya, jangan doain. Ya, janganlah kita enggak ngedoain. Semua kita doain. Ya, karena doa itu ibadah. Dan kita intinya kan ingin mendapat pemimpin yang apa? Ayo Pak, Anda tanya jujur ya. Ingin mendapat pemimpin yang apa? Ngomongnya susah banget ya. Jawabnya susah banget. Ingin mendapat pemimpin yang baik. Maka antum berdoa supaya dapat pemimpin yang baik. Nggak usah disebutin namanya. Pokoknya siapa aja yang jadi pemimpin. Iya enggak? Iya, tuh, amin ya. Iya. Siapa aja. Ya, gitu, siapa aja deh ya. Nah, itu. Ya, kita lanjut. Ini dalilnya ya. Kemudian dalil kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda kepada orang yang musiius shalah, li musiiis shalah, orang yang tidak beres salatnya, tidak benar salatnya. Apa kata Nabi? Idza qumta ila shalah fakabbir. Ya, apabila kamu hendak berdiri salat, maka ucapkanlah takbir. Allahu Akbar. Karena kalau enggak takbir, enggak sah salatnya. Karena ada orang salat seenak waduknya. Dia katakan apa? As-salatu lidzikri. Salat itu mengingat Allah. Jadi dia katakan kalau sudah ingat Allah, dia udah apa? Udah salat. Enggak bisa. Itu ayat secara umum. Tafsiliahnya adalah hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Pak. Orang salat itu cuma iling. Cuman ingat aja. Pokoknya saya kalau udah ingat Allah, berarti saya sudah apa? Sudah salat. Enggak boleh. Salat itu harus dengan Allahu Akbar. Setelah bersuci. Ya. Kemudian dalil kedua, qiyam berdiri adalah salat fardu. Bila mampu, Allah berfirman, waqumu lillahi. Berdirilah kalian kepada Allah, menghadap Allah, ya, waktu mendirikan salat. Ini bila mampu. Rasulullah SAW biasa salat dengan berdiri, dan hal itu beliau memerintahkan kepada Imran bin Husain. Beliau bersabda kepada Imran bin Husain. Siapa Pak Imran bin Husain? Sahabat Nabi. Dia terkena penyakit wasir. Dia terkena penyakit apa? Wasir. Ya, maka kata Nabi kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Walaupun engkau terkena penyakit wasir, pendarahan ya. Kalau kata orang Betawi bilang keluar bol, ya enggak? Keluar apa? Bol. Ya, shalli qa'iman.
salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati faqaidan. Kemudian jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan faqaidan, dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambi. Lalu jika kamu tidak mampu duduk, fa ala jambi, maka berbaringlah. Ya, berbaring. Jadi kita baca bacaan sesuai dengan bacaan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya, Fatihah pertama, Fatihah kedua, Fatihah ketiga, Fatihah keempat gitu ya. Ruku pertama, ruku kedua, ruku ketiga, ruku keempat, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan posisi kita di sebelah sini. Seolah-olah kalau kita berdiri, ya, kita berdiri menghadap sono. Jadi palanya di sono, kakinya di sini. Begitu ya. Bagaimana kalau nggak bisa dirubah ya, susah, sempit tempatnya. Kalau mau dirubah emang cuman segitu, ya udah niatnya saja. Niatnya. Karena masa mau ngelebarin tempat ruangan ini enggak? Karena memang posisinya seperti itu. Ya, yang penting dia punya niat. Ya. Kemudian dalil berikutnya yaitu membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Dalilnya dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, ya, atau tidak sama sekali tidak sah salat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca apa? Bi Fatihatil kitab, surah Al-Fatihah yang ada dalam kitab Al-Qur'anul Karim maksudnya. Jadi harus baca ya. Ini salat sendiri atau jadi apa? Imam. Ini salat sendiri atau ini salat jadi imam atau jadi apa? Jadi makmum. Harus baca Fatihah. Tapi kalau jadi makmum belum selesai Fatihah kita, ya, belum selesai Fatihah kita, ya, maka tanggungannya adalah siapa? Imam. Karena Nabi mengatakan al-imamu dominun. Imam itu adalah menanggung. Enak jadi imam, bisa nanggung. Enak jadi makmum, dia apa? Ditanggung. Maka Masya Allah, asyik ya. Jadi disitulah. Kemudian dalil berikutnya, summab al-dzalik fi sholatika kulliha. Ya. Kemudian kerjakanlah pada seluruh salatmu, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Baik jadi imam maupun jadi makmum, harus baca apa? Fatihah. Ya, jangan bacaan imam ada bacaan makmum, kita diem aja, ya enggak? Enggak. Ya, diem saja itu terjadi khilaf. Kalau dalam sholat jahar, makmum cuma mendengarkan. Tapi kalau dalam sholat sir, maka makmum baca sebagaimana yang dibaca oleh siapa? Imam. Gitu ya. Ada pertanyaan, kalau jahar kunut nazilahnya bagaimana? Ya jahar. Tapi kalau sir, kunut nazilahnya juga jahar, Pak. Karena supaya orang tahu kalau imam itu mau melaksanakan kunut nazilah. Ya, kalau sir ntar orang bingung. Disangkanya imam nih lupa apa bagaimana, ya enggak? Begitu. Jadi imam, Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Allahumma dammir tagiyata fi Gaza. Allahumma dammirhum tadmira. Jadi walaupun sholat sir, juhur, asar, maka imamnya baca kunutnya dijaharin. Supaya makmum apa? Tahu kalau imam baca apa? Baca kunut. Kalau enggak dijaharin nanti makmum punya prasangka, nih imam ngapain? Lupa kali enggak mau sujud-sujud. Jadi seperti itu ya. Jadi harus apa? Sepatutnya dijaharin. Ya, demikian. Kemudian Nabi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu.
Hai orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Ini maksudnya apa? Setiap sholat ada ruku, setiap sholat ada sujud. Walaupun dia sholatnya duduk, ada rukuknya. Dan sujudnya lebih rendah daripada apa? Daripada ruku. Itu sujudnya. Ya. Dan ini ayat menunjukkan juga, hai orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudnya. Dan sujudlah. Ada lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Kata Imam Ahmad, wajib sholat berjamaah. Karena orang-orang yang sujud di mana? Yang di masjid atau di musola, yang mereka berjamaah. Karena itu kata Imam Ahmad, sholat berjamaah adalah hukumnya apa? Wajib. Makanya usahakan kita berjamaah. Ya, insya Allah. Barangkali ini sambil menunggu waktu sholat Isya dikumandangkan, kepada jamaah yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya. Iya. Sholat, semua sholat harus menghadap apa? Kiblat. Tapi kalau kita sholat di kendaraan, cuma niatnya saja menghadap kiblat, lalu kita mengikuti kemana jalannya kendaraan itu. Dahulu di zaman Nabi, Nabi naik unta, ya. Kalau sekarang naik apa? Udah nggak ada zaman Nabi ya, naik Toyota. Dulu naik onta, sekarang naik apa? Toyota. Nabi sekali waktu, ya, dalam sholat di atas kendaraannya, Nabi hadapkan dulu ontanya. Kemana? Ke kiblat. Barulah Nabi mulai sholatnya dan mengikuti kemana kendaraan untanya yang ia berjalan. Jadi sekali-sekali. Kalaupun kita nggak dapat menghadap kiblat karena di kendaraan, kata Nabi, niatlah di hati kalau kita menghadap apa? Kiblat, begitu. Jadi nggak harus ya, nggak harus kita menghadap kiblat, ya di mana kendaraan itu suruh menghadap kiblat terus, enggak. Kata Nabi, ikutilah kemana arah kendaraan itu berjalan. Kita sholat ala rohilatihi, di atas kendaraan. Kemudian Nabi SAW ya pernah sholat malam di atas kendaraan, yaitu sholat witir di atas kendaraan. Ya, Nabi SAW sholat witir di atas kendaraan. Disebut ala rohilatihi, di atas kendaraannya. Ya, itu Nabi SAW. Tapi di sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani, idzakhtalatu, apabila perang berkecamuk, masuk waktu sholat sambil menghadapi musuh, maka sholat. Masya Allah, ya, sambil menghadapi musuh adalah sholat. Luar biasa ya, bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, dan nggak ada kodoknya sholat itu, karena jangan kita laki-laki, perempuan saja yang haid nggak ada kodoknya. Kata Aisyah, kunna nu'maru biqodo isyam, dahulu kami diperintah untuk mengkodok puasa, wala nu'maru biqodo issalah, dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Itu perempuan yang haid. Tapi bagaimana kalau kita belum sholat zuhur, tahu-tahu ingatnya asor, itu cuman istilah. Kalau kita ya sholat zuhur nggak lupa,
maka disebut adaan. Tapi kalau kita belum zuhur, ingatnya udah apa? Asar. Itu istilahnya kodoan. Paham ya? Jadi tetap sholat, walaupun sudah apa? Sudah habis zuhurnya. Jadi jangan sholat sebelum masuk waktu. Ya, sholatlah tepat waktu. Dan jangan tinggalkan waktu sholat meskipun sudah habis waktu. Ini harus tahu ini. Jangan main akal-akalan. Tadi katanya Aisyah, kami diperintah mengkodo apa? Puasa. Tapi kami tidak diperintah untuk mengkodo apa? Sholat. Walau gitu saya udah kehabisan sholat. Jadi nggak ada kodonya. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Makanya beragama wajib menuntut apa? Ilmu. Dan senikmat-nikmat, ya, kenikmatan yang paling tinggi adalah nikmat ilmu. Nikmat orang yang menuntut ilmu. Makanya wajib menuntut ilmu. Tadi saya belum lanjutin. Orang yang menuntut ilmu, Pak, ketika jenazahnya diusung itu rohnya ngomong, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dia ingin cepat dapat nikmat kubur. Ya, tapi kalau orang itu enggak nuntut ilmu, enggak beramal dengan ilmu, enggak tahu ilmu, menyelisih ilmu, bahkan marah-marah sama ilmu, dan dia enggak tahu ilmu. Akhirnya jenazahnya ketika diusung, itu jenazahnya rohnya ngomong, Pak. Ya wailaha, celakalah jenazah ini. Aina tadhabun, rohnya itu ngomong, hendak kemana kalian membawa? Celaka, dia teriak celaka, Pak. Mudah-mudahan bukan termasuk roh dari jenazah kita. Ya, itu rohnya ngomong. Di kitab Zanaid, rohnya ngomong, ya wailaha, celakalah jenazah yang diusung ini. Aina tadhabun, hendak kemana kalian membawa ini jenazah? Berteriak celaka. Kata Nabi, Pak, kata Nabi, seluruh yang ada di permukaan bumi ini dapat mendengar teriakan itu. Berarti keras nggak, Pak? Keras. Hanya manusia yang tidak dapat mendengar, kata Nabi. Sekiranya manusia dapat mendengar teriakan suara itu, la so'ik, pasti manusia yang ngedenger akan jatuh pingsan. Misalnya lagi bawa begini, Pak. Iya enggak? Ke liang apa? Lahat. Dia dengar tuh teriakan daripada roh jenazah itu. Ngedenger, pasti jatuh pingsan. Mungkin bukan jatuh pingsan lagi, Pak ya. Ini jenazah bisa hidup lagi. Ya, wallahu a'lam. Itu Nabi yang mengatakan, Pak. Berarti teriakannya saking apa? Saking kerasnya. Dia teriak. Makanya orang yang menuntut ilmu, dia tahu ilmu, beramal dengan ilmu, dia nikmat. Maka dia ingin sekali jenazah ini disegerakan. Ingin sekali disegerakan untuk dapat nikmat apa? Nikmat kubur. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dia di dunia tidak dapat nikmat atau surganya dunia, berarti dia tidak dapat surganya apa? Akhirat. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, dia cari di jalan tersebut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju apa? Surga. Asyik makanya. Ini harus ada di hati kita, Pak, kekuatan untuk tetap menuntut ilmu. Karena jalan yang nikmat. Ya, silakan yang lain, Pak. Iya. Yang Abdul? Oh iya. Iya. Itu
harus ada fatwa ulama. Harus ada fatwa apa? Fatwa ulama. Dibolehkannya fatwa apa dipatwakannya oleh para ulama itu ketika sholat malam pada malam bulan Ramadan. Yang di sana imam-imam tarawihnya membawa makmum. Ketika itu banyak orang-orang ya hafalannya goncang. Hafalannya apa? Goncang. Sampai-sampai ya saya waktu tahun 90 Pak ya. 91 di Riyadh itu imam rupanya hafalannya goncang. Padahal masih muda. Ustadz Abdul Majid namanya. Dia begitu waladdallin amin dia buka Pak. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Baca lagi yang lainnya terus langsung diginiin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Terus lagi begitu waladdallin berdiri lagi dia buka lagi. Kemudian surah yang dibaca dengan surah-surah berikutnya. Terus sampai selesai Allahu akbar. Itu hanya dibolehkan imam-imam yang goncang hafalannya karena membawa siapa? Makmum. Sampai kalau ada orang ikut-ikut begini di belakang, domelin, la yajuz. Tidak boleh ente. Padahal tujuannya baik kan? Ingin nyimak bacaan siapa? Imam. Sampai kita lihat di TV, televisi, acara siaran langsung, sholat tarawih di Masjidil Haram. Ada orang-orang kita begini, nyimak. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Padahal imamnya aja nggak nyimak ya. Dia nyimak. Gitu. Jadi nggak boleh. Ya, dan ini pun pembolehannya hanya kepada imam yang apa? Yang hafalannya goncang. Nah, sekarang kemarihin itu imam-imam yang sudah sepuh nggak boleh jadi imam sholat tarawih. Yang disuruh pemuda-pemuda. Masya Allah ya, disuruh pemuda-pemuda. Dan cerita guru saya Ustadz Taufik Saleh Al-Katiri hafidhahullah, udah tua beliau ya. Guru saya. Beliau dulu di Riyadh kerja di tasjilat. Apa tasjilat? Bagian perekaman. Itu kalau dia ditugaskan merekam, terutama pada waktu di Masjidil Haram, kedapatan imam mendapatkan surah Yasin. Surah apa? Yasin. Itu banyak qolunya di surah Yasin. Itu selalu imam itu salah melulu kalau baca surah apa? Yasin, karena Yasin itu banyak apanya? Qolu banyak itu di dalam surah Yasin. Jadi kesimpulannya bolehnya karena membawa siapa? Makmum, ya. Dan bolehnya karena hafalannya goncang. Berarti kalau sholat sendiri, wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Yang mudah aja kita baca. Itu. Kecuali jadi imam ya Pak ya. Itu ada pendapat ulama, boleh. Ya, gitu. Dibolehin kalau kita jadi imam. Tapi kalau nggak jadi imam berarti mafhumnya jangan. Dan memang imam itu Pak harus punya mental yang ekstra. Harus punya mental yang apa? Ekstra. Saya pernah jadi imam rawatib di sebuah pesantren. Pesantren Alamus Sunnah. Lewiliang Bogor Pak. Kedatangan murid Syekh Albani. Sama Syekh Adnan Ur'ur. Sama Yahya As-Silmi dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tahun 90-an Pak. Saya bilang, fadhal Syekh. Wah kata Ustadz Yazid, lazim imam rawatib. Masya Allah. Yang jadi makmum Syekh. Iya enggak? Muridnya siapa? Syekh Albani. Waduh. Ini ya
Beda kan ngadepin begini sama yang dihadapinnya orangnya di mana? Di belakang. Udahlah, saya ambil surah yang gampang-gampang aja. Karena saya pernah ngedapetin Pak, sholat Idul Fitri, imam yang khotib saya, yang jadi imam, pengurus masjid. Ngelihat saya ngedleg-deg Pak. Karena dia jadi imam, saya jadi apa? Khotib. Gemeter. Oh, jadi imam harus punya mental yang apa? Yang ekstra. Kalau kiranya di belakang ini ada yang lebih alim, ya jangan baca surah yang apa? Yang susah-susah, ntar bisa muter-muter. Ini enggak bisa apa? Muter-muter. Benar ya, kejadian itu. Seperti itu, ngedleg-deg Pak. Imam ngedleg-deg. Di belakangnya saya. Padahal cuma saya. Bagaimana Syekh Albani Pak muridnya ya. Sama Yahya As-Silmi, Ustadz Parik Qasim Anus, dan Ustadz Yazid Pak. Di belakang saya. Saya suruh jadi imam. Fadol. La, kata dia. Lazim imam rawatib. Masya Allah. Kata dia, lazim itu harus maksudnya Pak. Harus imam rawatib. Udah. Saya bismillah dah jadi imam. Di belakangnya Syekh. Dan guru-guru yang lain. Jadi seperti itu ya. Makanya dibolehkan imam baca mushaf kalau hafalannya apa? Goncang. Ya, silakan yang lainnya. Mana? Iya. Jam 4.05 subuh ya. Iya, iya. Iya, kita khawatir subuh itu waktunya apa? Pendek. Khawatir nunggu istirahat, atau habis subuh ya enggak? Baiknya kita sholat subuh dulu Pak, pas waktu. Hah? Oh, enggak bisa enggak bisa ya. Iya, iya, iya. Itu kalau tadi kan kita dapati hadis idahtalatu, apabila perang berkecamuk, ya perang apa? Berkecamuk. Sambil perang menghadapi apa? Musuh. Sambil perang menghadapi musuh. Ya, sholat ada diterangkan sambil jalan, ya kan? Sambil berlari. Ada ayatnya itu, saya lupa, dalam surah An-Nisa. Baru kalau datang keamanan, aman, sholatlah sebagaimana biasa. Berarti ini mafhumnya, pengertiannya kalau nggak bisa ditinggal, ya udah, kita udah wudu apa semua sambil ceklek Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini enggak bisa seperti itu. Iya, kecuali orang yang bukan produksi langsung, dan kalau dia produksi langsung nggak bisa ditinggalin, kalau ditinggalin habis, iya berarti dia dalam keadaan itu dia bisa kerjain sholat. Bisa ya. Yang penting menghadap apa? Kiblat. Atau niatnya menghadap kiblat. Dia sholat. Karena kalau dia turutin jam istirahat, tetapi udah habis waktu subuh. Ya, terus begitu. Sipnya sebulan dia. Sholat subuhnya kehabisan terus misalnya. Gimana? Jadi dia boleh sholat dalam keadaan sambil apa? Produksi. Gitu Pak. Ya ini belajar Pak. Sholat itu benar-benar. Sampai Nabi ajarin gerakan-gerakan sholat itu di atas mimbar Pak. Kayak begini. Karena yang pertama dihisap sebelum yang lain-lain adalah apa Pak? Sholat. Kita ini cuma nunggu dua. Nunggu sholat sama nunggu diapain? Disolatin. Itu doang. Nunggu sholat sama disolatin. Udah. Enak deh kita disolatin ini enggak? Didoain ya kan? Gimana kalau kita enggak sholat, kita disolatin? Udah gitu kuburannya diazanin lagi Pak ya.
Kata yang nganterin, nih orang dulu hidupnya aja nggak pernah apa? Ke masjid. Apalagi nuntut ilmu. Ke masjid aja nggak pernah diajanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gitu jam 10 lagi azannya. Belum masuk zuhur ya Pak ya. Nah itu makanya supaya kita selamat kuburan kita tidak diazanin, maka kita yang turun Pak. Yang turun ke kuburan. Biarin dah orang mau bilang hukumannya kita orang Muhammadiyah kayak apa. Biarin. Biar tahu bahwa kubur itu bukan tempat azan. Bukan tempat apa? Qomat. Oh iya. Saya sering Pak begitu Pak. Ya. Senior manajer Pelabuhan Indonesia 2 meninggal. Dia tahu keluarganya murid saya, tinggalnya di Paswalpres Keramat Jati. Saya ditelepon, Ustaz, antum disuruh ya, mimpin jalannya pemakaman. Waduh, udah anak atur semua Pak, atur. Antum yang turun ke kubur ya, iya. Supaya apa? Jangan diazanin. Kalau diserahin sama tukang-tukang kubur itu pasti dia apa? Diazanin. Habis diazanin, dikomatin. Rame Pak. Wah ini paham apa ini? Iya paham Ahlus Sunnah ya enggak? Sebab perkataan sahabiyun jalil, "Lau kana khairan," sekiranya azan itu baik, la sabaquna ilaihi, pasti kami mendahului kebaikan itu. Nabi enggak diazanin, sahabat enggak diazanin. Tabi'in, Imam Syafi'i enggak diazanin Pak, kuburnya. Gitu ya. Cuma di kita ini kan ikut-ikutan Pak ya. Kalau enggak diazanin rame. Gitu. Makanya supaya jangan diazanin, kita yang turun. Insyaallah ya. Ya. Isya ya, belum Pak. Ayo, fadhal. Iya. Iya. Oh, iya. Iya, betul. Ruku yang sempurna adalah mengikuti sifat rukuknya Rasulullah. Ya. Pertama, summarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sampai datang ketenangan di waktu ruku. Maksudnya, biarkan tulang kita semua ruku. Jangan bangkit dari ruku kalau belum tulang kita semua dalam posisi ruku. Itu yang disebut ruku yang nina. Adapun pandangan kita tidak mendongak dan tidak menunduk. Ya, karena kalau mendongak bisa saja keluar dari tempat sujud, ngelihat yang depan sono. Karena kalau nunduk bisa saja melewati daripada ya di mana kita harusnya ke tempat sujud tapi melihat ke kaki kita. Ini enggak boleh. Jadi ada larangan-larangan ya sebagai upaya dan usaha untuk mengikuti sifat sholat Nabi. Jadi sifat sholat Nabi itu ketika beliau berdiri nahwal ar. Apa nahwal ar? Melemparkan pandangannya ke tempat apa? Sujud begini. Tempat sujud tuh ya. Tapi ketika ruku, berarti agak bawah dikit gini. Tidak begitu. Kalau begitu ke tempat sujud, apalagi kalau begini. Ya, gitu. Jadi bukan begitu, tapi begini. Dan enggak boleh nunduk begini. Dan enggak boleh ya, kedua lutut kita, kedua jari jemari kita ala sakihi, di atas kedua betisnya begini, enggak boleh. Jadi harus begini. Tuh. Ini sholat yang nina, mengikuti sifat sholat Nabi. Ya, nanti begitu kita bangkit ya tidal, baru ngelihat ke tempat sujud lagi.
Dan ketika kita duduk di antara dua sujud, maka melihat ke tempat sujud. Tapi ketika kita duduk tasahud awal, pandangan kita melihat kemana? Ke tempat isyarat dan langsung begini. Sudah langsung begini. Melihatnya begini. Karena kata Nabi, wa yarmi bibasorihi ilaiha. Nabi melemparkan pandangannya ke tempat isyarat. Jadi langsung begini. Makanya kita kalau menilai orang yang sudah belajar sifat sholat, pasti tasahudnya begini matanya. Bukan begini. Ya, ini waktu duduk di antara dua apa? Sujud. Dan kalau kita ingin tahu orang itu belajar sifat sholat atau tidak, ketahuan dari tasahudnya Pak. Kalau orang belajar sifat sholat, tasahudnya langsung begini. Pandangannya juga ke sini. Wah ini belajar orang. Ketahuan ya. Dan waktu sujud ininya begini. Ya, enggak dihamparin begini. Nah, kalau dia hamparin begini seperti duduknya seekor apa? Anjing. Kata Nabi, la yabsutu zira'aihi kal kalbi. Janganlah kau hamparkan lenganmu seperti duduknya seekor anjing. Jadi harus diangkat. Dan ininya begini. Karena waktu sujud begini, ya dumu begini. Tapi kalau takbir tidak begini dan tidak begini. Nah kalau dia begini nih, angkat tangan. Wah ini gak belajar sifat sholat nih. Yang benar begini tuh. Nah kalau ruku, baru begini. Yufarriju. Ini rumusannya. Nah itu orang belajar sifat sholat Nabi. Masya Allah. Paham ya? Sifat sholat. Karena ini yang pertama dihisap sebelum yang lain-lain. Sampai saya dulu ngajar sifat sholat Nabi di rumah sakit pelabuhan BPP ya. Kepala rumah sakitnya itu Pak Wahyu dulu. Belum Dr. Hamid. Ya, wakil personel lainnya Allahyarham Pak Tony namanya. Dia Ustaz, ajarkan sifat sholat. Berdiri di atas meja. Itu. Karena ini kepala rumah sakit yang minta. Pak Wahyu. Masya Allah. Nah, MC-nya siapa Pak? MC-nya Dr. Tamrin. MC-nya Dr. Tamrin. Ya, jadi anak ngajar di rumah sakit pelabuhan. Masih kepala rumah sakitnya Pak Wahyu. Lepas beliau masuk Dr. Hamid. Lepas beliau masuk Dr. Tamrin. Lepas beliau baru Dr. Hanun. Nah terakhir Pak Doso. Kesini udah gak ngajar lagi saya. Covid ya. Ya seperti itu Pak. Karena memang pengajaran sifat sholat harus teliti Pak. Ya silakan. Nah kalau tasahud. Tadi ada yang hadis wa'il diginiin. Gerak-gerakin. Kalau hadis Ibnu Umar. Asal isyarat langsung begini, di sifat sholat Nabi, sudah dapat mengusir setan. Sudah dapat mengusir apa? Setan. Tapi kalau begini, ngegebugin siapa? Setan. Setan lagi digebugin. Karena hadisnya tadi, asyaddu ala syaitan minal hadid. Dia sangat keras terhadap syaitan daripada besi. Yakni as-sababah, kata Nabi. Ya, yakni telunjuk. Gitu. Jadi pengertiannya, mafhumnya setan digebugin dengan ini. Karena dalam sholat itu setan main Pak, main setan. Dia katakan uzkur kaza, ingat inilah, ingat itulah. Sampai ada ustadz yang bahlul tuh ustadz ya. Ente kalau punya sesuatu yang susah dicarinya, maka ente sholat dah, pasti ketemu. Ya Allah, jadi sholat suruh nginget apa yang kita susah nyarinya. Padahal Allah berfirman, as-salatu li dzikri. Sholat itu mengingat siapa? Mengingat Allah. Jangan orang sholat marah disuruh, ya nanti dengan sholat itu bisa ketemu apa yang kita lupa di luar sholat.
Gitu, nggak boleh. Kalau kita diajak oleh setan, uzkur kada, ingat inilah, ingat itulah, berontak kita, Pak. Berontak. Enggak. Saya lagi mengingat apa yang saya baca dalam sholat. Karena sholat terjadi dialog antara kita dengan siapa? Allah. Innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang sholat telah terjadi dialog dengan Tuhannya. Falyanzur bima yunajihi bihi. Maka perhatikanlah apa yang ia dialogkan kepada Allah. Jangan kita memperturutkan apa yang menjadi ajakan setan. Karena setan, Pak, waktu azan dia adbar ke belakang. Habis azan, akbal. Dia hadepin lagi. Qomat, adbar. Dia lari lagi ke belakang. Habis qomat, akbal. Ayo. Sampai imam supaya sopnya jangan diisi oleh setan. Dari makmum yang mengikutinya, suruh dia apa, Pak? Dirapetin. Sampai kita kalau sholat terjadi lupa. Lupa. Karena setan itu, Pak. Kata Nabi apa? Buang yang kau ragukan, tetapkan yang kau yakini. Ya kalau berjamaah kan ada makmum yang ingetin, enggak? Tapi kalaupun makmum mengingetin, subhanallah, kita masih yakin yang kita yakini, tetap makmum harus ikut siapa? Imam. Nanti selesai baru kita ngomong, ente tadi kita udah bilang subhanallah, ente masih begitu aja, enggak? Akhirnya gimana? Jadi gimana anak salat? Kurang satu. Ya udah berdiri lagi semua. Nanti sebelum salam, sujud apa? Sujud sahwi. Nanti kalau kita sujud sahwi, kata Nabi apa? Targhiman lisyaiton. Merupakan penghinaan bagi syaitan. Udah isa, Pak? Masuk ya. Jadi begitu ya. Makanya harus ada sujud sahwi. Sujud karena apa? Lupa. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.